yang perlu kita sadari bahwa jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti syirik atau bid'ah atau apa-apa kepada saudara kita yang lain ketika kita belum memahami, gitu ya. Syirik artinya menyekutukan Tuhan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ketika ritual untuk menghentikan hujan atau ritual apapun yang selama ini saya dengar, mereka selalu mengatakan bahwa duh Gusti nyuwun. Nah, itu artinya permintaan kita itu tetap kepada Tuhan, kepada Gusti, bukan kepada makhluk lain. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi penilaian-penilaian sepihak dari pihak-pihak yang tidak paham inilah yang kalau terus dikumandangkan akan menjadi suatu pemicu perpecahan antar anak-anak bangsa. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi, salam rahayu untuk semuanya. Rahayu Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya dan tim sudah diterima Bu Ida di Padepokan Paseban ya, tepatnya di Patirtan Jolotundo ya Bu ya. Sebelumnya juga saya minta maaf Bu, Mas Hendra nggak bisa ikut karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau nitip beberapa pertanyaan untuk Bu Ida. Langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan dari Mas Hendra. Rahayu Bu Ida. Mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung bertemu dengan Bu Ida karena harus mengantarkan anak yang sakit tumor ya, anak yatim sakit tumor di kaki. Jadi begini Bu Ida, saya mau nitip pertanyaan terkait pasca perhelatan MotoGP Mandalika ini kan ada yang viral, yaitu Mbak Rara ya, Mbak Rara yang sekarang menetap di Bali, dulu kerja sebagai asuransi begitu, sekarang menjadi pawang hujan dan ahli tarot begitu, menganut kepercayaan kejawen, tidak mengkonsumsi makanan berkaki 4 dari binatang berkaki 4 begitu. Pasca aksinya melakukan tugas sebagai seorang pawang hujan, itu kan dihujat sama beberapa tokoh politik, ada Tifatul Sembiring, dikatakan yang bodoh lah, mempertontonkan kebodohan kepada dunia, syirik ya kan, sholatnya tidak diterima ya. Terus kemudian katanya Ustadz Abdul Somad juga itu persyaratan dari jin gitu. Nah, padahal pawang hujan itu kan salah satu kearifan lokal, kekayaan Nusantara gitu ya. Sebagai seorang praktisi spiritual, praktisi kejawen, Wida memandang hal seperti itu bagaimana? Maksudnya pawang hujan itu seperti apa begitu dari kacamata spiritual? Terus apakah memang ada ilmu-ilmu tertentu warisan leluhur untuk memindah hujan begitu? Dan saat kemudian dihakimi menjadi sesuatu yang syirik, bodoh, itu bagaimana Bu Ida menanggapinya? Oke, salam rahayu. Rahayu Bu. Kita sedang rame atau lagi viral di luaran sana tentang pawang hujan yang kemarin dipakai untuk ajang balap motor di Mandalika iya, di Lombok ya. Nah, ini sangat menarik. Sebenarnya saya secara pribadi tidak menyimak, bahkan belum melihat langsung videonya.
cuma lihat-lihat apa dengar-dengar cerita bahwa ini lagi viral gitu kan. Ini perlu kita sadari bahwa apa yang kita lakukan akan selalu menghasilkan pro dan kontra dimanapun kita berada ya. Yang pro otomatis orang yang sepikiran, sevisi dan semisi dengan kita, atau sealiran dengan kita, atau sekepercayaan dengan kita. Sedangkan yang kontra adalah orang-orang yang notabene tidak sealiran, tidak satu kepercayaan, dan tidak satu visi dan misi dengan kita. Ini dulu yang harus kita pegang sebagai pegangan, apapun itu ya, apapun itu. Nah, dari kesadaran ini maka ke depan kita tidak akan memandang suatu masalah itu dengan berlebihan dan saling menghakimi antara satu dan yang lain begitu. Nah, kita fokus ke pawang hujan. Kalau pawang sendiri itu bisa diartikan adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian istimewa di bidangnya untuk mengendalikan sesuatu itu. Mengendalikan dalam tanda kutip ya. Contohnya adalah pawang hujan, yaitu orang-orang yang sudah belajar atau diberikan keistimewaan untuk mengendalikan hujan dan awan, baik mengendalikan hujan yang sedang berlangsung ataupun mulai sebelumnya, yaitu dengan memindahkan awan atau semacam itu agar hujan tidak terjadi ketika acara berlangsung. Betul. Nah, kalau seumpamanya pawang ular adalah pawang atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk mengendalikan atau berkomunikasi dengan ular, sehingga ularnya itu yang tadinya liar bisa jinak. Kalau pawang apalagi biasanya ya semuanya semacam itu, artinya orang yang punya keistimewaan untuk berkomunikasi dan mengendalikan apa yang mereka inginkan itu, sehingga itu tidak terjadi, hujan itu tidak terjadi, ataupun semuanya terjadi pun tidak sangat deras atau semacam itu. Demikian juga dengan ular yang tadinya mungkin liar, setelah ada pawang ini ularnya tidak lagi liar tapi jadi jinak seperti itu. Jadi pawang adalah suatu profesi dan merupakan kearifan lokal Nusantara kita. Apakah itu bisa? Bisa. Apakah itu ada ilmunya? Ya ada, gitu ya. Seperti pawang hujan itu juga ada ilmunya. Mungkin kalau di kearifan lokal kita, di kebudayaan Nusantara kita ini dengan berbagai ritual yang ada, dan itu tiap daerah itu ritualnya berbeda-beda, gitu. Mungkin orang Sunda dengan cara sendiri, dengan mengambil kerikil di jalan ya. Kalau ini nanti yang bawa kerikil ini melihat suatu mendung yang sangat tebal, wah ini mau hujan. Nah, seperti itu. Mungkin orang Jawa juga begitu. Ada salah satu ritual, ini caranya ya, mengambil batu kerikil dengan dipegang oleh beliau dengan beberapa mantranya, mengucapkan mantra yaitu satu kalimat yang berkekuatan dan diucapkan berkali-kali sehingga ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan. Nah, dengan mantra-mantra tertentu, dengan kekuatan orang ini tertentu, maka beliau bisa mengendalikan hujan atau menghindari hujan agar tidak terjadi. Itu. Terus mungkin di daerah lain ada juga yang tata caranya itu dengan ritual. Sering kita lihat pakai sapu sapu yang dibalik, dengan sapu lidi yang dibalik, dengan ada cabai merah, bawang merah dan lain-lain. Itu kelengkapan ritual. Ada juga bahkan yang sangat unik ya, kalau menurut orang mungkin unik, atau mungkin menurut sebagian orang ini nggak masuk akal, tapi ketika dipercaya itu ternyata ritualnya ini, atau dalam bahasa tertentu itu dibilang tata cara secara syariatnya ini mereka melempar celana dalam orang yang punya hajat ke atapnya, gitu, ke atap rumah orang yang punya hajat. Nah, ini hanya satu tata cara, beberapa contoh tata cara pernik-pernik bagaimana pawang hujan dengan kearifan lokalnya itu bekerja itu. Nah, saya tahu kok pernah juga belajar pada seorang ahli agama, dan saya juga diajarkan pada waktu itu bagaimana ketika kita meminta, berdoa kepada Tuhan agar hujan ini tidak turun untuk
menghadapi suatu kejadian, yaitu dengan membaca beberapa surat yang ada dalam sebuah kitab. Nah, ini juga sebenarnya bisa disebut seperti pawang, cuma saja beliau adalah seorang ahli agama dan tata caranya yang dipakai adalah memakai bahasa tertentu yang diyakini oleh mereka gitu. Jadi semuanya tadi yang saya sampaikan, saudara-saudara kita dari berbagai daerah yang berprofesi sebagai pawang hujan, sebagai kearifan lokal dengan tata cara ritual dan ritus, juga mantra-mantra lokal. Dan beliau yang dari berbagai agama ini melakukan ritual atau syariatnya dengan bahasa tertentu, doa-doa tertentu, sebenarnya tujuannya sama, yaitu berdoa agar menghindari hujan atau bisa mengendalikan hujan agar tidak mengganggu acara yang sedang atau akan berlangsung gitu. Esensinya sama, hanya saja tata caranya, ritualnya, syariatnya, ritusnya berbeda, doanya berbeda. Kalau teman-teman atau saudara kita dari budaya Nusantara dengan kearifan lokalnya, mereka memakai bahasa-bahasa lokal, yang Jawa memakai mantra Jawa, yang Sunda memakai mantra bahasa Sunda, yang Kalimantan memakai mantra bahasa Kalimantan, yang Sulawesi memakai bahasa Sulawesi, yang Bali bahasa Sulawesi, dan masih banyak, bahkan ratusan mungkin ribuan bahasa-bahasa lokal kita yang dipakai untuk berdoa, untuk sebagai mantra. Tapi kalau dari teman-teman atau saudara yang beragama, beliau memakai bahasa tertentu yang berlaku di agamanya. Yang Islam mungkin akan mengambil ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Yang Kristen mungkin akan memakai bahasa-bahasa yang ada di kitab Injil yang diyakininya. Demikian juga saudara-saudara kita yang Hindu, saudara-saudara kita yang Buddha, atau yang aliran kepercayaan, ataupun yang apa saja, mereka selalu memakai bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh pengikutnya dan yang diyakini. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, kalau selama ini saya lihat saudara-saudara kita yang dari aliran kepercayaan atau dari kearifan lokal, ya, para penganut kepercayaan lokal ini, yang saya lihat selama ini, mereka memintanya, berdoanya tetap kepada Sang Hyang Widi, kepada Gusti Pangeran, kepada Sang Hyang Mahadaya, Sang Hyang, artinya itu Tuhan gitu. Beliau semua memintanya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk-makhluk lain gitu. Jadi tidak berbeda dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang beragama apapun, yang dimana setiap apa yang diucapkan permintaannya adalah kepada Tuhan. Hanya saja tata caranya, sekali lagi tata caranya, ritualnya, ritusnya, ritus itu apa ya, perangkat yang dipakai untuk sesajen semacam itu berbeda, gitu loh ya. Kalau dalam tiap suku kita juga berbeda ritusnya, demikian juga dalam tiap agama juga ritusnya juga berbeda gitu. Dan itu adalah merupakan satu keragaman kearifan lokal dari Nusantara ini yang terus harus kita jaga gitu. Jadi pawang hujan, pawang apapun ini adalah salah satu, sekali lagi salah satu ilmu dari warisan leluhur kita sebagai kearifan lokal kita. Dari berbagai daerah pasti ada dengan tata caranya sendiri. Dan itu mari kita lestarikan, kita jaga gitu, karena itu memang benar-benar bisa dan ada dan bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Nah, jangan kita tidak tahu apa sih yang sebenarnya, tapi keburu-buru terus menilai atau menghakimi orang lain gitu ya. Yang perlu kita sadari bahwa jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti syirik atau bid'ah atau apa-apa kepada saudara kita yang lain ketika kita belum memahami, gitu ya. Syirik artinya menyekutukan Tuhan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ketika ritual untuk menghentikan hujan atau ritual apapun yang selama ini saya dengar, mereka selalu mengatakan bahwa duh Gusti nyuwun. Nah, itu artinya permintaan kita itu tetap kepada Tuhan, kepada Gusti, bukan kepada makhluk lain. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi penilaian-penilaian sepihak dari pihak-pihak yang tidak paham, inilah yang
kalau terus dikumandangkan akan menjadi suatu pemicu perpecahan antar anak-anak bangsa itu. Kalau Anda menilai apa yang dilakukan oleh saudara-saudara dengan kearifan lokalnya, dengan mantra-mantra lokalnya, dengan ritual dan ritusnya ini sebagai sesuatu yang syirik atau bid'ah, tentu saja pihak ini juga akan menilai apa yang Anda lakukan itu juga yang tidak sesuai dengan apa yang dipercaya juga merupakan sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi kebenaran yang Anda yakini ini sebagai kebenaran menurut Anda belum tentu adalah merupakan suatu kebenaran menurut pihak lain. Karena yang sebenarnya tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Apa yang Anda yakini sebagai kebenaran atau kemurnian secara mutlak dari Tuhan Anda belum tentu benar menurut golongan atau orang lain. Maka yang kita bisa lakukan adalah mencoba, yuk kita saling mencoba untuk memahami satu dengan yang lain, bahwa di Indonesia ini begitu banyak kearifan-kearifan lokal yang harus kita jaga. Kalaupun Anda mempercayai sebuah agama, coba deh membaur dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan dengan ritual seperti ini? Dengarkan coba doa-doa mereka. Kalau mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gusti, kepada Pangeran, artinya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang Anda yakini. Hanya saja ini dalam lingkup kearifan lokal dan Anda dalam lingkup kepercayaan atau agama. Itu ya. Oke. Ini tadi Bu Ida mengatakan bahwa terkait dengan pawang hujan itu kan salah di beberapa agama kan juga mengajarkan, bahkan ada cara sendiri. Yeah, yeah. Intinya cuma beda aja caranya, tapi intinya kan sama. Ini kalau kita melihat bisa kita kaitkan dengan banyak perspektif orang yang mengatakan bahwa orang Jawa menyembah pohon, menyembah batu. Nah, kalau kita mengartikan itu sebenarnya kan bukan menyembah batu, Bu, tapi kan mengagumi tentang keberadaan dan kebesaran Tuhan. Jadi intinya sebagai sarana ya, Bu, seperti itu, Bu, ya. Iya. Jadi kalau di ajaran leluhur kita itu difahamkan apa yang kita sebut trihita karana. Jadi ada satu keselarasan hubungan antara makhluk hidup dengan Tuhannya. Yang kedua adalah makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup. Yang ketiga ini adalah makhluk hidup dengan alam. Ini yang jarang diomongkan di lingkup agama, itu ya. Tapi kalau kita sebagai para pelaku budaya Nusantara ini sangat menjaga bahwa ada satu keselarasan dengan alam yang harus kita jaga. Itu. Nah, kalau kita mau melihat jauh mundur ke belakang, jauh mundur ya, sebelum ada konsep agama ini masuk ke Nusantara, kepercayaan leluhur kita adalah apa yang sering dikatakan dengan kapitayan, yaitu suatu kepercayaan yang sudah mengakui adanya Tuhan. Itu. Gusti kuwi tan kena kinaya ngopo? Gusti itu ada, Tuhan itu ada, tapi tan kena kinaya ngopo? Jadi tidak bisa kita gambarkan. Karena apa? Karena saking besarnya, saking mahanya, saking hebatnya, saking gitu. Saking itu apa kalau bahasa Indonesianya itu? sangat gitu. Jadi saking sangat besarnya. Jadi kita ini sebagai makhluk ini nggak mampu, tan kena kinaya ngopo, tidak mampu untuk menggambarkan kebesaran Tuhan itu, gitu loh. Gitu. Karena keterbatasan panca indera kita dan keterbatasan badan kita untuk melihat kebesaran Tuhan itu, maka bagaimana untuk mewujudkan penyembahan kita terhadap Tuhan itu, yaitu dengan cara manifestasinya adalah dengan cara mengagumi ciptaannya yang di luar kebiasaan, ya, dalam tanda kutip yang di luar kenormalan atau di luar kebiasaan. Contohnya apa? Nah, contohnya ada pohon yang sangat besar, yang sudah ratusan tahun, yang ukurannya sangat luar biasa dibanding dengan pohon-pohon lain. Nah, itulah yang akhirnya dijadikan untuk tempat manifestasi penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi melihat di sana ada batu yang sangat besar sekali. Itu di luar kebiasaan, di luar kewajaran atau di luar ukuran normal. Itulah juga yang dipakai untuk
sarana penyembahan sebagai manifestasi penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu melihat matahari yang begitu besar bersinar sepanjang hari, memancarkan sinarnya, memberi manfaat, mereka menghormati matahari. Jadi esensinya adalah suatu pengaguman dan penghormatan kita kepada alam sebagai manifestasi kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi bukan menyembah pohon, bukan menyembah matahari, bukan menyembah batu atau sebangsanya. Nah, ini juga yang kadang-kadang menjadi satu polemik karena banyak saudara-saudara kita di luar sana tidak paham, akhirnya menghakimi kita bahwa para pelaku spiritual Nusantara ini syirik, bid'ah karena menyembah pohon, menyembah ini, menyembah ini. Nah, padahal kita ini sedang melaksanakan salah satu bagian dari Trihita Karana itu, yaitu menjaga keselarasan kita dengan alam gitu. Nah, dengan kita menjaga keselarasan kita dengan alam tadi, menghormati isi alam yang sangat luar biasa tadi, dan juga berkomunikasi dengan alam, maka alam ini akan terjaga. Nah, kenapa banyak bencana akhir-akhir ini di negeri ini? Karena hubungan antara manusia dan alam itu tidak selaras. Keselarasan antara manusia dan alam sudah sangat jauh dan tidak terjaga. Akhirnya, ya jangan salahkan alam kalau alam ini tiba-tiba bergejolak seperti itu, ya. Off dulu. Dan ini terkait dengan penyelarasan alam tidak, karena sekarang banyak bencana ini karena kurangnya manusia yang menyatu dengan